Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Yunanda Putra, saya dari kelas 11 MIPA 3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, peraturan, teknik dasar, dan manfaat dalam bermain sepak bola. Yang pertama ada pengertian sepak bola. Pada umumnya, pengertian sepak bola adalah sebuah cabang olahraga yang menggunakan sebuah bola yang terbuat dari kulit atau karet dan dimainkan oleh dua tim. Yang mana masing-masing tim terdiri dari 11 pemain dan ada juga beberapa pemain yang berperan sebagai pemain pengganti. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pengertian sepak bola adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola yang bertujuan untuk memasukkan bola tersebut ke gawang lawan. Sepak bola tersendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah football, sedangkan di Amerika Serikat sepak bola disebut dengan istilah soccer. Seperti yang kita semua tahu, sepak bola terdiri dari dua kata, yaitu kata sepak dan bola. Arti sepak adalah menendang dengan kaki, sementara bola artinya suatu alat permainan yang memiliki bentuk bulat dan terbuat dari bahan kulit atau karet. Dalam sepak bola terdapat 11 orang pemain inti dan ada 5 hingga 11 pemain cadangan. Dalam permainan sepak bola, tim yang menang adalah tim yang berhasil mencetak gol paling banyak. Yang kedua ada sejarah sepak bola. Permainan sepak bola sudah mulai ada dan dikenal pada 255 sampai 206 sebelum Masehi, sekitar abad kedua hingga ketiga. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina oleh para tentara untuk melatih fisik, tepatnya pada zaman musim semi musim gugur negara berperang. Saat itu, sepak bola dikenal dengan istilah sucu. Su yang artinya menerjang bola dengan kaki, sedangkan cu artinya bola dari kulit dan ada isinya. Bola yang digunakan terbuat dari kulit. Jari yang terpasang dibuat dari tongkat bambu. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi, yang dikenal dengan nama Episkairo serta Harpastum. Sama seperti sucu, permainan Episkairo dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan. Dalam buku The World's Game, A History of Soccer karya Bill Murray, bahwa sepak bola sudah dimainkan sejak awal Masehi. Orang-orang di era Mesir kuno sudah mengenalkan permainan membawa dan menendang bola yang dibuat dari buntalan kain linen. Selanjutnya, ada peraturan dalam bermain sepak bola. Yang pertama ada lapangan permainan sepak bola. Ukuran lapangan sepak bola berbeda-beda di setiap kompetisi, tergantung dari usia pemain. Namun secara umum, untuk pertandingan sepak bola profesional dewasa, berikut ini ukuran diperbolehkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Yang pertama ada panjang lapangan 100-110 meter untuk pertandingan internasional, boleh 90-120 meter untuk pertandingan biasa. Lebar lapangan 64-75 meter untuk pertandingan internasional, serta 45-90 meter untuk pertandingan biasa. Luas daerah gawang, panjang 5,5 meter dan lebar 18,32 meter. Jari-jari lingkaran tengah yaitu 9,15 meter. Kotak penalti, panjang 16,5 meter dan lebar 40,32 meter. Jarak titik penalti ke garing gawang yaitu 11 meter. Gawang tingginya 2,4 meter dan lebar 7,3 meter. Yang kedua ada bola yang digunakan. Ukuran yang digunakan dalam pertandingan sepak bola juga berbeda-beda tergantung usia pemain dan peraturan liga lokal masing-masing. Namun, secara umum berikut ini ukuran bola yang umum digunakan, yaitu bentuk bulat atau bundar, dan bahan bola yaitu kulit, ukuran lingkar keliling yaitu 68-70 cm, dan berat bola yaitu 410-459 gram. Yang ketiga ada jumlah pemain. Sepak bola dimainkan oleh dua tim dalam satu pertandingan. Masing-masing tim terdiri dari 11 pemain dan satu diantaranya harus bertindak sebagai penjaga gawang. Jumlah pemain bisa berkurang apabila ada pemain yang terkena kartu merah dan tidak boleh melanjutkan permainan. Satu tim masih bisa melanjutkan permainan apabila jumlah pemainnya paling sedikit 7 orang. Jika jumlah pemain di bawah 7 orang, maka pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Pergantian pemain bisa dilakukan sebanyak 3-7 kali tergantung dari peraturan kompetisi. Yang keempat ada perlengkapan pemain, yaitu setiap pemain setiap bola dilarang menggunakan perlengkapan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain sepanjang pertandingan seperti perhiasan. Berikut ini perlengkapan dasar yang wajib digunakan para pemain. Yang pertama ada seragam tim alias jersey. Dan yang kedua, apabila pemain ingin menggunakan kaos dalam, maka warnanya harus sama dengan warna jersey yang digunakan. Yang ketiga ada celana pendek, dan yang keempat ada kaos kaki. Yang kelima ada pelindung tulang kering atau decker. Yang keenam ada sepatu. Dan yang terakhir yaitu seragam yang digunakan penjaga gawang harus berbeda dari pemain lain serta wasit dan hakim garis. Yang kelima ada peraturan untuk wasit. Setiap pertandingan sepak bola dipimpin oleh satu orang wasit yang memiliki wewenang mutlak dalam menegakkan semua peraturan yang berlaku.
Wasit berada bersama pemain di tengah lapangan selama pertandingan masih berlangsung untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang terjadi. Yang keenam ada peraturan untuk asisten wasit alias hakim garis. Asisten wasit atau hakim garis dalam pertandingan sepak bola berjumlah 2 orang dan bertugas untuk memberikan isyarat kepada wasit apabila bola keluar lapangan, pelanggaran luput dari wasit, mengawasi jalannya proses tendangan sudut, dan lain-lain. Yang ketujuh ada lama pertandingan. Pertandingan sepak bola berlangsung 2 babak dengan rincian waktu sebagai berikut ini. Durasi pertandingan dalam satu babak yaitu 45 menit, waktu istirahat 15 menit, tambahan waktu, durasi tergantung penilaian wasit terhadap waktu dalam pertandingan asli yang terbuang karena hambatan pertandingan seperti pelanggaran dan lain-lain. Yang ke-8 ada peraturan dimulainya permainan. Sebelum pertandingan, wasit akan melakukan pengundian untuk menentukan sisi lapangan yang akan digunakan masing-masing tim. Undian biasanya dilakukan dengan melempar koin dan kapten dari masing-masing tim memilih sisi koin yang diinginkan. Tim yang menang berhak memilih sisi lapangan terlebih dahulu. Sementara tim yang kalah toss berhak melakukan tendangan pertama atau kick off. Pada babak kedua, tim yang bertanding akan saling bertukar tempat. Yang ke-9 adalah peraturan tentang bola yang masuk atau keluar garis permainan. Dalam pertandingan sepak bola, bola akan dianggap keluar apabila bola melewati garis pinggir lapangan dan garis yang sejajar dengan mulut gawang. Yang kedua yaitu permainan dihentikan oleh wasit. Sementara itu, bola akan dianggap tetap masuk apabila bola memantul dari tiang gawang atau tiang bendera di sudut lapangan, namun tidak keluar lapangan permainan. Bola memantul balik dari tubuh wasit maupun hakim garis saat mereka sedang berada di dalam lapangan. Yang ke-10 ada peraturan tentang skor. Tim dianggap mendapatkan nilai 1 apabila bola berhasil melewati garis gawang yang berada di antara 2 mister gawang. Bola dianggap sah sebagai gol apabila dalam proses memasukkannya, pemain tidak melakukan pelanggaran seperti menjatuhkan lawan, memasukkannya menggunakan tangan, dan sedang berada di posisi offside. Tim yang mendapatkan skor paling tinggi di akhir pertandingan akan keluar sebagai pemenang. Yang 11 ada peraturan tentang offside. Seorang pemain dikatakan berada dalam posisi offside apabila berada lebih dekat dari garis gawang di area permainan lawan dibanding bola dan 2 orang terakhir dalam tim lawan. Namun, berada di posisi offside bukan merupakan sebuah pelanggaran, kecuali pemain tersebut kemudian menerima bola hasil umpan. Pemain dianggap tidak offside apabila berada sejajar dengan pemain kedua terakhir dari tim lawan. Yang ke-12 ada pelanggaran dalam permainan sepak bola. Pelanggaran dalam permainan sepak bola dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pelanggaran minor atau pelanggaran ringan dan pelanggaran mayor atau pelanggaran berat. Pelanggaran yang termasuk minor bisa membuat pemain terkena teguran maupun kartu kuning. Jika pelanggaran sudah mengarah ke tingkat berat, hal yang masuk sebagai pelanggaran ringan dalam sepak bola adalah melakukan gerakan yang bisa membahayakan lawan, misalnya mengangkat kaki terlalu tinggi hingga hampir mengenai kepala lawan saat berusaha menendang maupun merebut bola. Yang kedua ada menjatuhkan pemain lawan meski tidak ada bola di dekat pemain tersebut. Yang ketiga, sengaja mengambil posisi di antara bola dan lawan padahal sebelumnya posisi sedang tidak berada di dekat area bola. Yang keempat, menjatuhkan kiper di area penalti. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap kiper. Yang keenam, kiper melangkah lebih dari 4 kali saat memegang bola sebelum menendang. Dan yang terakhir yaitu sengaja mengulur waktu pertandingan. Sementara itu, yang termasuk sebagai pelanggaran berat yaitu yang pertama ada menendang pemain, yang kedua ada memanting diri ke arah pemain, yang ketiga membenturkan diri secara kasar ke pemain, yang keempat menjatuhkan pemain dari belakang, yang kelima sengaja menyandung pemain, yang keenam memukul atau meludahi pemain, yang ketujuh mendorong pemain, yang ke-8 yaitu menahan pemain, dan yang terakhir yaitu sengaja mengontrol bola dengan tangan meski bukan kiper. Yaitu selanjutnya tendangan bebas. Tendangan bebas diberikan apabila tim lawan melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain di tim kita. Tendangan ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu tendangan bebas langsung dan tidak langsung. Yang pertama tendangan bebas langsung. Tendangan bebas langsung adalah saat tendangan dari pemain yang bertugas sebagai eksekutor membuat bolanya langsung bergerak masuk ke dalam gawang. Yang kedua yaitu tendangan bebas tidak langsung. Tendangan bebas yang membuat bola menyentuh pemain lain sebelum akhirnya masuk ke dalam gawang. Pemain yang akan tercatat sebagai pencetak gol adalah orang terakhir yang menyentuh bola. Selanjutnya yang ke-14 yaitu tendangan penalti. Tendangan penalti diberikan wasit apabila lawan melakukan pelanggaran terhadap pemain di kotak penaltinya sendiri. Tendangan dilakukan tanpa ada halangan dari pemain lain tepat dari titik penalti. Yang ke-15 yaitu lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam dilakukan saat bola keluar lapangan permainan. Lemparan dilakukan oleh tim yang tidak menyebabkan bola keluar lapangan. Yang peraturan ke-16 yaitu goal kick alias tendangan gawang. Tendangan gawang dilakukan apabila bola tim yang sedang menyerang keluar melebihi garis batas yang sejajar dengan mulut gawang.
Dan yang terakhir yaitu corner kick alias tendangan sudut. Tendangan sudut dilakukan saat tim yang sedang bertahan membuat bola melewati garis batas lapangan yang sejajar dengan gawang. Itulah tadi peraturan dalam bermain sepak bola. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dasar permainan sepak bola. Yang pertama ada menggiring bola. Upaya setiap pemain membawa bola sepanjang wilayah permainan untuk menyerang atau bertahan, disebut sebagai menggiring atau dribbling. Bentuk keterampilan dasar menggiring bola dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, maupun punggung kaki seorang pemain. Gerakan menggiring bola menggunakan salah satu bagian kaki tersebut, mempunyai kelemahan serta keuntungan tersendiri bagi seorang pemain di lapangan. Yang kedua yaitu menghentikan bola. Teknik gerakan menghentikan bola menjadi teknik dasar dalam permainan sepak bola yang dapat dilakukan dengan sejumlah bagian tubuh kecuali lengan hingga tangan bagi seorang pemain non-kiper. Contoh bagian tubuh yang umum dipakai untuk menghentikan laju bola adalah kaki bagian bawah, dada, hingga paha. Seorang pemain juga dapat menghentikan bola menggunakan telapak kaki, yang efektif dilakukan saat bola bergulir di permukaan lapangan permainan. Selanjutnya itu mengoper bola. Bentuk kerjasama antar anggota tim dalam permainan sepak bola terlihat dari upaya mengalirkan bola dari suatu pemain ke yang lain. Upaya memindahkan bola dari seorang pemain menuju rekan setimnya dalam permainan sepak bola disebut sebagai teknik mengoper atau passing. Selanjutnya yaitu menembak bola. Pemain sepak bola, terutama yang berposisi sebagai penyerang, mempunyai tujuan mencetak gol ke gawang lawan agar timnya keluar sebagai pemenang dalam sebuah laga. Cara seorang pemain mencetak gol dapat dilakukan dengan melepaskan tendangan akurat ke gawang lawan tanpa mampu dihadang kiper tim musuh. Selanjutnya yaitu menyundul bola. Seorang pemain dapat menggunakan bagian tubuh yakni kepala untuk mengarahkan bola ke arah tertentu, seperti menuju gawang untuk mencetak gol. Teknik mengarahkan bola menggunakan kepala oleh seorang pemain sepak bola disebut sebagai sundulan atau disebut juga sebagai header. Kemampuan penyundul bola umumnya ditentukan oleh postur tubuh pemain serta kemampuan mengukur waktu yang pas untuk melompat serta menjangkau bola dengan bagian kepala di udara. Itu tadi teknik dasar dalam bermain sepak bola. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat dalam bermain sepak bola. Yang pertama yaitu ada tubuh semakin bugar. Bermain sepak bola umumnya bisa dilakukan oleh semua anak yang tak memiliki keterbatasan fisik. Namun, setidaknya ada dua kriteria penting yang perlu dimiliki, yaitu sehat dan gesit. Olahraga ini mengharuskan si kecil berlari ke sana-sini untuk mengajar bola di lapangan yang luas. Nah, aktivitas inilah yang bisa membangun daya tahan tubuh dan kecepatannya. Selanjutnya yaitu menyehatkan jantungnya. Kata ahli, semua anak semestinya harus aktif bergerak dan fokus pada pengembangan kebugaran menyeluruh. Nah, melansir The Health Site, olahraga seperti sepak bola yang melibatkan gerakan berlari, melompat, hingga bergerak secara aktif memiliki beragam manfaat bagi anak. Selanjutnya yaitu menurunkan berat badan. Masuk dalam kategori obesitas, selain diet yang tepat, olahraga seperti sepak bola pun juga bisa menjadi jalan keluarnya. Nggak percaya? Menurut penelitian dari Harvard School of Public Health, sepak bola dapat mencegah anak dari obesitas. Pasalnya, olahraga ini bisa membakar kalori dan lemak dalam tubuh dengan cukup efektif. Nah, itu dia penjelasan tentang pengertian, sejarah, peraturan, teknik dasar, dan manfaat sepak bola. Apabila ada kurang lebihnya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.